Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Yesus Niati, dan 2 teman saya yang bernama Ika Diana Risma Devi dan juga Ikhwan Kudori. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Dinasti Umayyah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sebab musabab munculnya dinasti Umayyah di Syria atau Damaskus. Lahirnya Bani Umayyah di Syria tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Ilyat di bawah wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Karena pengangkatan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Khalifah Utsman bin Affan tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah, maka berbagai cara dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya. Salah satu cara Muawiyah dan kelompoknya untuk menurunkan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahannya adalah dengan cara memfitnah Ali. Memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Alilah yang telah membunuh Utsman bin Affan atau Alilah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Isu ini termakan oleh beberapa pembesar umat Islam, yaitu antara lain adalah Aisyah Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah. Mereka mengumumkan perang terhadap Ali karena sewaktu meminta pertanggungjawaban Khalifah Ali akan kematian Utsman bin Affan, Ali dengan tegas mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui tentang terbunuhnya Utsman bin Affan tersebut. Mereka lalu mengangkat perang terhadap Ali dengan tujuan memaksa Ali untuk mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh Utsman bin Affan. Dan perang tersebut dinamakan Perang Jamal karena pada saat itu Aisyah mengendarai unta pada saat memimpin perang. Tetapi kemenangan perang berada di pihak Ali karena mayoritas umat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar dengan tujuan menyerang Ali. Tantangan Muawiyah dijawab oleh Ali dengan mempersiapkan pasukan. Perang berkecamuk dan menelan banyak korban di antara kedua belah pihak. Perang tersebut dalam sejarah dikenal dengan nama Siffin karena terjadi di wilayah kecil Siffin, sebuah wilayah perbukitan antara Madinah dan Damaskus. Dan skenario perdamaian diatur oleh Muawiyah atas ide Amr bin As, dan pra-perdamaian dilakukan oleh Muawiyah dengan Amr bin As di satu pihak dan Ali dengan Musa Asy'ari di pihak lawan. Pra-perdamaian tersebut menyatakan nantinya bahwa Muawiyah dan Ali akan diturunkan jabatan sebagai khalifah dan digantikan dengan khalifah baru atas dasar pilihan masyarakat Islam. Dan skenario ini dinamakan arbitrase. Sikap damai Ali ternyata tidak memberi perdamaian sesungguhnya, bahkan menambah sejarah panjang pertikaian Ali dengan Khawarij. Justru kelompok Ali pecah menjadi 3, yaitu Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Dan yang poin B, nama khalifah yang menjadi pemimpin dalam dinasti Umayyah di Syria. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa pemerintahannya pada tahun 40 sampai 60 Hijriah. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Masa pemerintahannya 60 sampai 64 Hijriah. Yang ketiga, Muawiyah II bin Yazid. Masa pemerintahannya 64 sampai 64 Hijriah. Yang keempat, Marwan bin Hakam 64 sampai 65 Hijriah. Yang kelima, Abdul bin Abdul Marwan 65 sampai 86 Hijriah. Dan yang seterusnya bisa dibaca di hasil presentasi kami. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ika Diana Risma Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Diana Risma Devi yang akan melanjutkan
presentasi dari rekan saya yang bernama Iis Susniati. C adalah sistem yang berkembang dalam pemerintahan masa dinasti Umayyah di Syria. Pada masa Abdullah Malik bin Al-Marwan, jalannya pemerintahan ditentukan oleh 4 departemen pokok atau diwan. Keempat departemen kementerian itu adalah Kementerian Pajak Tanah atau Al-Kharaj yang tugasnya mengawasi Departemen Keuangan. Yang kedua atau Kementerian atau Diwan Al-Hatam yang bertugas merancang dan mengesahkan Departemen Keuangan sebagaimana pada masa Muawiyah yang telah diperkenalkan materai resmi untuk memorandum dari khalifah. Maka setiap tiruan dari memorandum itu dibuat di kemudian dan ditembus dengan benang, disegel dengan lilin dan akhirnya dipres melalui segel kantor. Yang ketiga adalah Kementerian Surat Menyurat atau Diwan Ar-Rosail yang dipercayakan untuk mengontrol permasalahan di daerah-daerah dan semua komunikasi dari gubernur-gubernur. Yang keempat adalah Kementerian atau Urusan Perpajakan atau Diwan Al-Mustagholat. D. Proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Syria. Perkembangan ilmu pengetahuan pada permulaan Islam termasuk pada masa Bani Umayyah meliputi 3 bidang, yaitu bidang tarikh, bidang filsafat, dan bidang diniyah. Akan tetapi Bani Umayyah secara khusus menyediakan dana tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Para khalifah mengangkat ahli-ahli cerita dan memperkerjakan mereka dalam lembaga-lembaga ilmu berupa masjid-masjid dan lembaga lainnya yang disediakan oleh pemerintah. Kebijakan ini mungkin karena didorong oleh beberapa hal, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dibina atas kekerasan. Karena itu mereka membutuhkan ahli syair, tukang pidato, dan ahli kisah untuk bercerita menghibur para khalifah dan para pembesar istana. Jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu studi sejarah peradaban Islam mengenai faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah di Syria. Faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah di Syria yaitu meliputi yang pertama, perang saudara antara sesama anggota Bani Umayyah. Pada tahun 740-an, kekhalifahan Bani Umayyah mengalami krisis yang sangat serius. Pada masa ini Khalifah Walid bin Yazid yang dikenal suka berfoya-foya ditumbangkan oleh saudara sepupunya Yazid III bin Walid. Yang kedua yaitu bertentangan antara kelompok Qais, maksudnya Qais yaitu orang Arab, dan kelompok Yaman atau orang Arab Selatan. Pertentangan antara kelompok di Bani Umayyah ini tak lepas dari pertentangan antara kelompok Qais melawan kelompok Yaman. Kedua kelompok saling mendukung kandidat khalifah sendiri-sendiri dan akhirnya terjadi perang saudara. Diskriminasi kaum Mawali atau orang non-Arab yang baru masuk Islam. Faktor lain penyebab munculnya pemberontakan ini adalah diskriminasi terhadap kaum Mawali. Diskriminasi pada kaum Syiah. Diskriminasi pada kaum Syiah ini yaitu dinasti Umayyah juga melakukan diskriminasi kepada kaum Syiah atau pendukung keturunan Ali bin Abi Thalib. Ini misalnya dilakukan dengan pembantaian keluarga Husain bin Ali dan keluarganya pada pertempuran Karbala. Yang kelima yaitu adanya pemberontakan oleh Bani Abbasiyah. Pemberontakan Abbasiyah pertama diluncurkan oleh pemimpin Bani Abbasiyah Abu Abbas As-Salaf, saudaranya Abu Ja'far Al-Mansuri, dan panglima perang keturunan Iran Abu Muslim Al-Khurasani. Pemberontakan ini berhasil mengalahkan pasukan Umayyah di pertempuran Sungai Zab pada 16 Januari 750. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.